Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk menimba ilmu dan informasi dari narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari instalasi farmasi telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara in-house training pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk acara in-house training. Pengoperasian aplikasi SIM RS Kanza pada siang hari ini disampaikan oleh pemateri kita kepada Kak Rizky Aryani Putra SKM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja lah, lambat lah, sudah lambat lah, santai pulang. Jadi hari ini terkait farmasi, mungkin kita mau ulang yang sudah jalan saat ini juga. Sambil mengingat kalau aja ada salah alur atau dan sebagainya lah. Smartphone-nya ada loh. Jadi, untuk alur obat, pertama kita menambahkan obat di CMRS. Itu obat baru atau ada penambahan item baru. Untuk menambah item baru di CMRS, kayaknya semua orang sudah tahu lah caranya seperti apa. Itu kita cari di menu, terus ketikkan di sini kan tampilan awal sini kita klik pencarian, bisa di sini ketikkan obat, terus di enter, keluarlah menu-menu yang terkait obat. Untuk penginputan item baru obat itu biasanya ada di menu obat, Alkes dan BHP. Di menu sini kita coba klik, kita buka. Ini lihat sebenarnya kayaknya. Oh, lihat sebenarnya ada salah sebenarnya. Sebenarnya dulu lah.
bukan masih beresnya. Nah, tadi di menu ketika obat. Nah, ada di menu obat dan alkes. Itu untuk menambahkan item baru atau obat baru. Nah, intinya kita untuk menambahkan terkait obat, BHP, dan alkes. Nah, cuman kan sini kita fokus ke obat. Setelah menu sampingan keluar di menu obat, BHP, dan alkes tadi, kita klik input data. Di sini teman-teman bisa lihat apa yang perlu diisi saat penginputan item obat baru. Dan input pengisian ini dari contoh di sini ada industri farmasinya, bisa dilihat kita dengan mengklik gambar klip di samping kanan. Jadi industri farmasi, contoh Incepal. Kita klik apa industri farmasinya, ketik spasi, terus isi nama barang, kandungannya, satuan besar, satuan kecil, isi, kapasitas, jenis obatnya, terus kategori obat, golongan. Harga dasar ini harga yang waktu dibeli, harga ada di faktur. Sama harga belinya sama. Terus harga rawat jalan ini kan nanti kita masukkan untuk harga ranah per kelas ini otomatis menyesuaikan dari harga dasar waktu kita input. Itu sudah ada settingannya kenaikannya berapa persen untuk per kelasnya. Terus pada luarnya diisi sesuai obat datang itu. Setelah semua diisi, itu bisa disimpan di klik kiri bawah. Ini untuk mencontohkan menyimpan pakai CMRS aslinya Pak, dipakai karena bertambah itemnya. Usahakan ini nanti tuh kalau ada barang itu dilengkapi kategori golongannya. Kalau kayak ini kan kayaknya banyak yang kosong-kosong nih. Nah, itu kemungkinan karena ke depannya untuk pelaporan teman-teman di apotek melakukan pelaporan bisa tidak valid menarik datanya karena kategorinya ada strip yang harusnya isi tablet bisa strip akan terpisahkan kolomnya. Kedepannya pasti memerlukan pelaporan terkait obat yang ada di CMRS. Jadi kalian itu tolong di mungkin sampai di situ untuk penambahan obat baru. Kalau untuk stok of name obat selama ini kayaknya di sini ya yang bermasalah, kebanyakan stok of name-nya tidak sesuai dengan real. Stok of name itu bisa kita lihat di menu jadi pencarian stok atau stok name. Ada menu stok of name obat dan BHP. Stok of name obat dan BHP ini kita klik di sini.
tampilannya obat-obat yang ada di apotek. Nah, ini selama ini dilihat itu, selama dilihat lokasi obat ini bermacam-macam, tidak ada di apotek. Padahal kita itu punya apotek aja kan, satu penempatan obat. Nah, tidak ada depo peruangan. Nah, jadi kayaknya stok ini banyak selisihnya. Nah, itu ke depannya harus diperbaiki. Contohnya kita untuk stok name lokasi di apotek. Di apotek itu bisa kita klik dulu lokasinya di atas. Apotek. Terus kita klik kanan, tampilkan semua stok. Nah, jaringannya. Jaringannya. Nah, kan sudah keluar nih stoknya. Keluar stok. Nah, ini tapi semua stok ini, contoh obat acitromycin 200 mg. Ini stoknya tidak semua di apotek, bisa ada di lain. Saat ini kebanyakan selisih kemungkinan di situ. Jadi kita stok offline-nya itu kita isi aja realnya berapa, contohnya realnya berapa, contoh ini 30 Advantem itu 30 stoknya, ternyata realnya itu ada 20, kita isi aja 20. Ada 20. Nah, jadi kan stoknya awalnya 30, realnya 20, berarti ada selisih 10 nih. Waktu kita simpan, waktu kita simpan itu ada laporannya bahwa ada perbaruan penyesuaian stok. Contohnya ada kayak yang hendak di Opname 1. Ya, ini kayaknya tidak sesuai semua loh stoknya ada di sini. Soalnya ke depannya itu dokter kan memakai persiapan Simeres tuh. Dari BPJS pun meminta begitu. Nah, jadi pertama kita beresin stok dulu. Kalau stok di sininya stoknya ada, dokter pasti minta terus. Tapi kerjanya habis kan, nah, tidak sesuai, nah, jadi permasalahan dengan dokter, antara dokter dan apotek. Jadi 30, nah, dikasih 30 ya. Kalau sesuai ya begini, nah, terus keterangannya diisi. Biasanya stok tanggal berapa, tanggal ini tanggal 13, 10, 23, dengan petugasnya saya siapa diisikan. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan tuh kita klik cari, nah dia kelihatan bahwa stok offline itu tanggal segini, keterangan ini, lokasinya di mana. Saat ini lokasi itu tidak semua di apotek, banyak obat tuh di apotek. Kalau sekarang mau dipisah, bisa. Obat itu ada di apotek, ada di gudang. Itu bisa nanti jualan.
itu kadang nanti terkait dengan mutasi dari gudang ke apotek. Tapi selama jadi satu aja kita pakai apotek itu gampang tanpa ada mutasi obat. Jadi kita pengeluar aja. Nah, sampai saat ini permasalahan kebanyakan di stok offline yang tidak sesuai dengan realnya. Jadi kita bisa melihat laporan stok offline ini kapan saja, oleh siapa aja, tanggal berapa, bisa dilihat. Untuk mensortir per jenis, per kategori, per golongan pun bisa. Apa sudah di stok offline. Mungkin kedepannya pelan-pelan stok offline yang di CMRS diperbaiki. Jadi stok offline itu di menu stok offline kita isi realnya berapa, lokasinya di mana, keterangannya apa, baru disimpan. Nah, stok offline itu. Untuk pemberian obat di rawat jalan, untuk saat ini kita kayak biasa itu langsung diberikan ke pasien tanpa bikin resep kan, alurnya begitu. Cuma kalau sudah peresepan oleh dokter nanti itu alurnya agak berubah di CMLS karena harus dokter dulu meresepkan, baru apotek mengeksekusi, baru obat itu keluar. Kalau saat ini kita mengeksekusi, dijadikan resep, baru obat itu keluar. Awalnya agak dipaling-paling lah alurnya. Contoh untuk perebutan obat, di pasien ini kita klik kanan, klik menu obat, terus pemberian obat. Ini kalau sudah sesuai pasiennya siapa, kita bisa cari obatnya di klik kanan, klik 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 di sebelah kanan. Toh kita berikan obat kita. Ini stoknya ada 347, kita berikan 100. Nah, ini juga aturan pakai tidak pernah tuh. Nah, aturan pakai itu bisa diisi di sini. Contoh di sini kita isi aturan pakai. 1 kali 1, misalnya sudah makan. Kita isi manual di situ bisa, kita klik kanan lagi. Nah, kalau klik kanan terus, ada aturan pakai ya, yang sudah ada. Contohnya tadi, nah ini. Terus pencet spasi, nah cek berubah di sini. Kita klik kanan terus sampai ke ujung bisa, atau manual isi di aturan pakai ini pun bisa. Kalau sudah itu, kita simpan. Kalau sudah disimpan, dia keluarlah resepnya di sini. Tadi saya pada pasiennya. Wah, nah kan ada pemberian obatnya nih. Kita berobat. Cuma kalau untuk membatalkan ternyata waktu pasien kita kasihkan 100, ternyata pasiennya mau 50 aja. Nah, itu harus dihapus. Tidak akan bisa diubah. Jadi kita harus menghapus ulang. Kalau hapus ulang, untuk di rawat jalan otomatis jumlah obat ini kembali ke stok awal.
Jadi kita klik klik aja nomor rawat, kita matikan jamnya dulu dan dihapus. Itu kembali ke stok awal obat itu kalau sudah dihapus. Jadi kita klik kanan dari obat, klik paperclip di tulisan obat dan alkes, kita isi stoknya. Isi stoknya, isi aturan pakai, lah. Terus disimpan. Jadi keluarlah di tampilan resep obat. Obat ini, lihatnya. Ini resep-resep obat yang sudah diberikan ke pasien hari ini. Ini tanggalnya, tanggal 17. Untuk pemberian obat racikan, itu sama menunya seperti tadi. Kita klik kanan, pemberian obat, terus gambar klip ini cuman di menu racikan, bukan umum. Kita klik menu racikan. Harusnya menu racikan itu di sini keluarnya. Jadi kita untuk mengisi racikan ini, kita klik dulu gambar yang di bawah ini. Kita klik ini, baru keluar dia. Isikan nama racikan, kontrol obat batuk. Ini. Terus isikan nama racikannya, metode racik. Contohnya metode racik ini misalkan kembali langsung ke jumlah racik. Nah, jumlah racik, raciknya diisikan contohnya kayak puyer atau lain, kemudian puyer, tulisnya puyer. Metode jumlah racik. Nah, kita mau meracik obat itu ada jumlah puyernya ada berapa? Contoh 10. Isi aturan pakai satu kali satu hari. Keterangannya ini diisi bisa sebelum makan. Gitu.
Setelah ini sudah kan kita cari obatnya yang mau diisi di racikan. Contoh obat yang misalkan paracetamol. Nggak bisa lah, nggak bisa diklik di sini. Masih beres. Kita lewat dulu jadi. Tadi pemberian obat di rawat jalan. Kalau pemberian obat di rawat inap, kita bisa ke menu kamar inap. Itu menunya sama kayak di rawat jalan tadi. Kita klik kanan, obat, data pemberian obat. Data pemberian obat ini sama kayak tadi kan, contoh kita berikan obat ke Suryowati. Klik gambar klip ada di obat alkas, kita isi di obat. Saya contoh isi aja, sudah mencukupi. Oh, deponya dulu. Nah, ini terkait tadi, pada akhir tadi kan banyak nih, ada berapa ratus, cuman di sini stoknya 2 karena depo yang lain macam-macam. Seharusnya di apotek aja kita akan semua stok. Nah, seharusnya 347 isinya, cuman tadi deponya di anggrek, jadi stoknya pasti kacau sih, macam-macam tempat-tempatnya. Saya isikan contoh 100, klik kanan aja. Sama tadi aturan pakai, bisa klik kita manual, diisi manual, atau klik kanan terus. Keluarlah aturan pakai yang sudah ada di CMRS. Baru setelah kita masuk ini, baru kita simpan. Kamar inapnya menyimpannya. Ini sama kayak di rawat jalan tadi. Untuk penginputan rawat inap. Untuk meretur obat, itu bisa, itu kan terpakainya di cuman di kamar inap. Kamar inap itu bisa kita contoh Jahra, ada obat returan dari ruangan ya. Kita klik kanan, menu obat, retur obat. Retur obat ini kita isi dulu apa di sini, notanya diisi, diisi aja. Petugas yang melakukan retur siapa? Lokasinya kita pasti mereturnya pasti ke apotek, jangan di yang lain lagi, karena kita penempatan obat cuma satu di apotek. Terus saya cari obatnya di sini. Ini obat yang sudah diberikan oleh pasien, diberikan ke pasien sudah. Contohnya Mevajol. Kita pencet spasi, sudah keluar. Nomor obat sini kita strip aja, nomor faktur strip. Jumlah yang diretur diisikan jumlah obat yang akan diretur. Contohnya 1. Setelah itu kita simpan, kita tambah. Nah,
ini obat yang akan diretur. Nah, keluar di sini. Setelah ini sudah ada keluar ini, baru kita simpan. Nanti seperti itu untuk pereturan obat. Nah, jadi biar return obat ini kembali lagi ke stok. Cuma kalau tidak seperti itu, kita retur obat, terus di apotek tambahkan stok, nah, itu mutasi-mutasi obatnya kacau, dan itu bisa selisih nanti. Cuma kalau di sini kan kita kelihatan tracing obat itu dari mana aja, bisa kelihatan. Nah, ini keluar, kita simpan aja. Nah, itu otomatis nanti obat ini akan retur lagi kembali ke stok. Ini aku sudah. Jadi menu retur obat itu bisa seperti itu. Kita klik kanan di pasien, obat, retur, retur obat dan barang alkes. Nota di strip, petugas yang melakukan retur siapa, lokasinya disesuaikan di mana. Nah, kita cari barang di sini, batch di strip aja, faktor strip, jumlah returnya diisi jumlah yang akan diretur, terus diklik tambah. Keluar akan keluar obat yang ada di sini, baru kita simpan. Itu untuk return obat. Untuk jual bebas, kalau untuk jual bebas, kita klik di farmasi, input penjualan obat. Jadi di menu farmasi ada input penjualan obat. Untuk jual obat langsung di sini. Ini sudah kelihatan obatnya, obat-obat yang akan kita keluarkan. Contohnya catatannya di strip saja. Pasiennya ini pakai strip kan biasanya, nah, pakai strip, enter kan kalau strip. Cuman kalau ternyata karyawan bisa atau apa tahu namanya, yang beli siapa, bisa kita isikan situ. Tapi pada pencariannya berdasarkan strip dulu, di sini kita strip, terus enter, keluar artikelan. Nah, di sini ada contohnya, aduh, Doraemon. Petugas yang melakukan penjualan itu harus diisi. Soalnya ini lokasi obatnya ada di apotek. Dicari obatnya, paracetamol. Ada apa? Oh, ini kan. Jadi sekali lagi jumlah saya dia beli 400-in satu, nah stok apa satu aja saja lagi. Aturan pakai. Nah, kalau sudah akun bayarnya, misalnya jual kan bayar cash, pembayarannya ini diisi dengan total yang ada di sini. Ada 1.588 kosong kan, ya, terus disimpan. Nah, disimpan untuk keluar nota sih, nota untuk pembayaran. Kelihatan nggak sih notanya? Terus kalau kita sudah memakai printer untuk cetak label, itu sudah etiket, bisa langsung kita cetak. Nah, saat ini kan belum, ya di cancel aja.
jual bebas itu eh, tagihannya sudah masuk, untuk laporan keuangan sudah masuk, cuman stok belum berkurang misinya. Kita klik cari. Nah, cari. Nah, di sini kan dianggap belum bayar. Jadi setiap ini kan semua banyak belum bayar nih, belum bayar, belum bayar. Jadi untuk masuk ke SIM ini, teman-teman di apotek bisa diverifikasi bayar. Saya klik kanan, verifikasi. Nah, kalau orang umum kan biasanya bayar pas bayar cash, nah, atau bayar cash, tinggal simpan. Simpan itu, tuh. Nah, kan sudah berubah statusnya jadi sudah bayar. Kebanyakan lupa mengklik di sini kan, kebanyakan verifikasi ini. Kalau belum verifikasi itu biasanya stok obat belum keluar lagi. Kalau duit, kalau angka yang ditagihkan sudah masuk di laporan, cuman kebanyakan stok belum karena belum dieksekusi. Dianggap dianggap cuman cuman ini dianggap, kalau roda dan terlihat ini dianggap resep. Jadi cuma sampai di sini. Nah, tagihannya sudah keluar, cuman obatnya belum dieksekusi keluar dari stok. Makanya harus diverifikasi dulu. Jadi untuk jual bebas, jangan lupa untuk memverifikasi penjualan biar stoknya tetap berkurang. Kalau ternyata pasiennya batal beli atau apa kan, tinggal kita hapus. Hapus penjualan. Nah, klik kanan, hapus penjualan. Nah, sudah. Cuma kita verifikasi ini setelah si pembeli membayarkan, baru diverifikasi. Jadi kita kasih tagihannya dulu berapa, kalau sudah bayar baru diverifikasi. Itu jual bebas. Dan sampai situ dulu, ada yang ditanyakan kan alur apotek seperti apa? Izin bertanya, Apa? langsung aja kan nih. Langsung aja gitu, sama Oke, yang pertama yang masalah pemberian cek. Oke, tadi kan input obat. Nah, ke depannya ini kan ada rencana bahwa kita itu kan sudah resepnya paperless lah istilahnya kan. ya, Berarti kan betul. apotek itu sudah tahu lah gitu melihat di kansa itu obatnya apa aja kayak itu nah, untuk Ya, per pasien. Dan yang menginput kan dokter loh. bisa dokter, bisa asisten. Nah, bisa dokter, bisa asisten Bisa gitu kan. perawat untuk rutinan. Oke, berarti itu karena apotek tinggal membuka eh, pasiennya Memberes. misalkan tadi aja Norpah ya lah, Hmm. membuka di situ Norpah, kemudian list obatnya kan sudah kelihatan. Berarti di situ ya lah Nah, di resep dulu, di menu resep. eh, di pemberian obat tadi kah atau di mana? Kan yang input bukan buat lain-lain apotek loh intinya. Hmm. Yang input kan lain apotek. Habis itu kalau apotek hendak mencek si pasien A misalkan dapat obat apa aja, Ya, membukanya di mana di pemberian obat juga. di resep.
Bulan Pakalbaran. Registrasi Belum obat. contohkan si merek asli ini eh apa. Iya, karena ini ada menu resep, cuman ini ada ditimbulkan lagi. oh belum. Oke, Nah, berarti karena berarti di situ di situ. keluar yang sama tampilan itu sama waktu kita menyimpan tadi kan pemberian obat itu eh, masuknya ke resep dulu. Nah, di situ kelihatan list-list yang obatnya diresepkan lah. oleh dokter. Nah, Oke. Berarti ada menu-menu lain ya lo. iya, jadi Oke, kan oke. eh, dokter tuh bisa minta obat A 10, resepnya Mm, 10. Cuman kan belum tentu pasien itu menebus ke 10-nya. ya bisa jadi Nah, separuh jelas. ya bisa separuh. Nah, Ah, di situ uh, orang apotek bisa mengubah. mau ubahnya di pemberian obat kah atau di menu Ada resep tadi, Pak? di menu resep itu nanti Oh, bisa dirubah di situlah. bisa Oke, diubah di oke, situ oke. sebelum disimpan. Oh ya, Itu sip. kelihatan angkanya berapa segitu. Nah, di situ bisa Hmm. ya, kalau melihatkan kan hendak daripada ini karena belum jalan juga kan. Nah. Ah, oke. Jadi Ya. karena di situ kita bisa mengubah obat yang diberikan dokter. Nah, soalnya obatnya kan tergantung pasien. Bisa ada sanggup Hmm, nebus semua. Nah, di situ. ya. Kalau kita saat ini kan pemberian obat baru keluar resep. Cuma kalau sudah resep lewat CMRS itu resep dulu baru kita pemberian obat. Nah, Terbalik. itu dibalik Oke. di situ. Ya, berarti intinya kayaknya ada menu tersendiri lah kayak itu ya lo untuk Ya, melihat list ya, obatnya. resep obatnya. Itu Oke. karena dibagi rawat jalan, rawat inap. Oke. Kalau IGD, Ya, kalau IGD itu pasti masuk di rawat jalan. oke. Oke, ya untuk sementara oke lah, itulah. Karena mungkin belum Nah, jalan lah, karena ya mungkin belum sambil jalan, jalan itu bisa sambil. pelan-pelan. Nah, terus yang rawat inap tadi kan ada penginputan untuk retur obat, retur. Ya, ya. Nah, retur ini nih kayaknya ke depannya nih, ya yang menggawi retur ini apakah tetap di apotek atau bubuhan perawat perawat inap yang menginputnya Tetap apotek. tetap So, apotek. soalnya rawat inap sampai saat ini kada diberi akses untuk mengakses obat. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya selama ini kan yang berjalan returan obat itu kan bukan perawatnya pakai form retur, pakai Ya, kertas lah intinya kayak itu. ya, Nah, ya. kalau menurutku sebenarnya saran sih, maksudnya bisa jadi dipertimbangkan kayak gitu. Nah, kita Mhm. kan tujuannya ini kan karena untuk paperless loh. Nah, supaya Ya, mengurangi betul. penggunaan kertas lah istilahnya. Betul. Kalau semisal masih berjalan seperti sebelumnya, returan obat itu di list oleh perawat ranap menggunakan kertas ya sama aja kita masih pakai kertas lah intinya kayak gitu. Ya, Nah maksudku apakah ada solusi lain kayak gitu supaya pereturan obat ini juga bisa jalan paperlessnya itu tadi kayak gitu oh ya. pertimbangannya. Karena tuh Ah, diadakan lagi ya. ke yang terkait. Oke, sip. Sama itu sih untuk sementara, sama yang tadi untuk penjualan yang jual bebas tadi lah. Ya, Berarti itu kita verifikasinya setelahnya bayar kayak itulah. iya, saatnya bayar. Ya, Soalnya oke. kalau diverifikasi duluan, ternyata uh, Kada ya jadi kan jadi terus eh, seharusnya dua walau dijejekin ya. Nah, itu eh, nah panjang itu lagi. misal sudah terverifikasi itu misalkan dihapus stoknya kada berubah lah. Maksudnya Misalkan sudah nih ini nukar 10 ya lo hmm, sudah bayar nih misalkan 10 ya lo berkurang lo ya, sudah stoknya 10 karena sudah diverifikasi. Nah ternyata ya. ini bulik pulang nih kada jadi jar 10 5 buting aja dulu jar itu kayak apa tuh. Itu selama ini kebijakan di rumah sakit, bolehkah mengembalikan obat seperti itu kayak apa? Nah inya kadang-kadang nih ada pasien bapak nih si inya pasien ini sudah dapat obat dari bapak ya lo Ya, bahkan ada yang sudah berapa hari gitu nah sampai 2-3 hari sudahnya nih obatnya ya. habis itu entah inya ada keluhan kah entah apa datanglah ke bapak menyambat nih aku minum obat ini ada efek samping ini misalkan jar bapak retur jar bapak ke apotik nah itu kayak apa tuh.
kawal lah gitu. Selama ini dilayani aja Bang, karena mandatnya dari Bapak Bang disuruh meretur. Sebenarnya bisa aja untuk kan, cuman kalau di Simer itu terkait dengan itu pasti terkait dengan pasir karena duitnya sudah di closing hari itu, apalagi Nah, sudah ya, beberapa masalahnya hari. itu ya. Nah, itu karena dipandirkan lagi gitu, kayak Pak kasus kayak itulah. Mm, Kalian ya kalau ya udah soalnya kasus itu ada, ya ya, soalnya kada kada sekali dua kali PT kejadian kayak itu nya kan uh, sudah close lah istilahnya pembayarannya tuh. Nah, tapi nya hmm, meretur. Jadi selama ini kan yang berjalan itu biasanya meretur itu berapa jumlahnya. Nah, kami itu di Kansa cuma cek harganya aja berapa, tapi kan ada ya, penginputan apa-apa gitu. Nah, ya, habis itu dari kasir mengembalikan obatnya, mengembalikan duitnya, udah kayak itu ya, aja. itu kan karena Hmm. ya itu pasti terkait dengan stok lo, lalu stok kan tidak Nah, kembali, lalu nah, solusi harus itu nah, stoknya akhirnya kada sesuai ya lo, hmm, habis itu yang closingan di kasir terubah juga tuh. Nah, ya akhirnya karena apotek kalau sudah diverifikasi kan harus bisa menghapus lagi karena harus verifikasi lewat kasir lagi dan duit itu pun saat ini kan kasir sudah pelaporan mesin PNS. Nah, itu ya pasti berubah closing hariannya. Itu karena coba disampaikan, dipandangkan lagi ke dokternya apa yang terkaitnya. Hanya tahu juga kasusnya ada kayak itu tuh lah. ya oke oke, cukup dulu sementara Pet, makasih. Nah, untuk penghapusan penjualan apa bisa dilakukan oleh apotek? Ya penjualan bebas. Kalau penjualan bebas harus apotek yang menghapus, tidak boleh di lain. Aksesnya cuma apotek. Cuman kalau sudah terverifikasi itu terkait dengan kasir lagi. Apotek tidak bisa menghapus lagi kalau sudah terverifikasi. Harus lewat kasir. Harus membuka verifikasi itu untuk apotek bisa menghapus. Jadi kalau belum dibayarkan, itu apotek bisa menghapus, hapus langsung bisa. Itu. Kalau Gitu Kak, aja. Nah, ini yang masalah penghapusan tadi, Kak, nah, apotik tadi bisa Kak menghapus kayak tolok tuh lah Kak. kalau kayak apa tulisan hapusnya kah? Tinggi tulisannya kada bisa dipencet, hapus penjualannya. Setelah belajar dulu. Mana ya? Belum. Ini kan terbuka aksesnya bisa. Nah, kayak ini Kak. Ada. Salam sehat. Ini kah? Tinggi. Nah, ini kayaknya aku bukakan gitu. Mungkin waktu karena bukan aksesnya. Ini pakai akun ada nih. Ini semua orang apotek yang bisa atau tertentu aja akun tertentu aja. Pak, anunya Kak, loginnya Kak. Ya loginnya. Kami pakai satu karena kemarin tuh baru satu aja yang bisa dipakai. Jadi yang pakai akun kerja. Nah, itu terkait yang untuk login itu kan nanti masing-masing jaga login bisa melogin sendiri, jangan pakai satu nama lagi. Karena siapa yang belum bisa login karena bisa dilaporkan, bikinkan. Enggak Kak. Ini kan kayak ini contohnya kan kayak pun ada nih mau login. Nah, ada bisa lo loginnya lo. Semalam kan mau Kak Ai. Aduh, ini mau aja nih. Nah, pokoknya inilah hapus penjualnya kalau bisa lah. Karena diberikan aksesnya gitu.
lagi. Apa lagi? Apa lagi? Selama ini login pakai akun siapa? Akun kan Nadia. Wah, iya. Oke deh. Apa lagi yang kereda? Oh, ada lagi kan yang ditakoni. Namun yang apa aturan pakai itu terkait di cetak aturan pakai karena mungkin kan diberi perintah untuk cetak etiketnya, jadi gampang kan, tertulis tangan lagi, tinggal tempel. Tuh, ada apa lagi? Yang dibingungkan. Ada lagi dibingungkan. Kawati. Atau pas kayak tadi tuh lah, aku kan tahu tuh kalau yang pasien poli direktur tuh kan jabat. Kalau ada yang ditakutkan lagi, awat ini pindah gini juga tadi nah di kamera. Kawati ini jadi nanti takon Ini jar. Apa? Ya, diwakilkan ke meja. kamu dah mau menggosip jangan di sini. Tadi udah mau gosip. Direkam soalnya. Memperhatikan apa? Ada penginputan. Ada berubah itu kah? Ada. Yang di ranap PT biasanya yang bila input ranap tuh bila tanggalnya kada disesuaikan, ini bisa lain tanggalnya tuh. Ayah rajinnya rancak ketemu kasusnya tuh. Ya, mana ya? Jadi kayak tanggalnya tuh harus dicek bujur-bujur kayak nah, bila pas input tuh harus disesuaikan tanggalnya karena kadang-kadang bisa lain tanggalnya. Di sini kah? Yang penginputan obat yang itu. Iyalah ya. Mana ya nih? Nah, tuh misalkan hari ini tanggal 17. Jadi di kan satu kayaknya tanggalnya bisa jadi tanggal 10. Berubah lah. Bisa berubah. Cuman selama ini bisa jadi sesuaikan lo diubah itu nah. Ya, Karena sambil dicek tuh Bang. Cuman kan kadang-kadang kalau pindah pas kada terubah nah kada terlihat lagi tanggalnya langsung input. Betul. Jadi yang diinput tuh akhirnya kada terbaca di billing kasir tuh nah totalannya lewat karena kada pas tanggalnya tadi.
karena beda dulu apa masalahnya itu. Ya, ya, oke. Terus apa lagi yo? Kita kasih lagi. Kayaknya sementara sudah Bang dulu. Tahu yang lain kayak Pak. Pembukaan aja. Buat post test juga kan? Post test banyak di sini. Banyak yo banyak. Wah, ini jumlah itu jumlah dia yang kan. Apa itu produksi? Saya Nadia kan. Ada produksi. Sebenarnya, sip. Merokok ya lo. Aku 48 kilat. Nyalain rapat, Kak. Kalau yang mencari Gio pulang. Kata ada gawian aku jam 5 ya kalau mulai adek. Sian kami nih. Jadi yang di situ mah aku mengalami kaki apa, Kak? Mana yang mencari Gio? Gio cari kepet. Dapat buka kamera kan dianya. Bukan siapa nih cowok akan nanti. Oh, Bawa skop. apa? Bawa skop.
Nih apalagi Ki, masih ada kah? Habis ini dokumentasi dulu Kak, tapi masih ada beberapa yang menyelesaikan post-test. Oh, oke, sip, sip, sip. Nah, baik, terima kasih kepada Kakak Kalti Farmasi telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara in-house training pada siang hari ini. Dimohon sekarang kita lanjutkan sesi dokumentasi. Untuk kakak-kakak dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Tunggu masker aja.
Sumat, anakku nangis. Oh, oh, ibu foto kayak ada tenang. Baik. 1, Kasih boy. kita sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Nah, ini bapak itu nanya. Nah, ya. Sekali lagi. Saya kira tahu ikan besi anak itu dengan saya. 1, 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak dari instalasi farmasi telah meluangkan waktunya. Acara telah selesai. Boleh leave Zoom sekarang. Terima kasih banyak. Bahasa online nggak ditanya? Apa? Bahasa online Kak, pian imamnya. Itu kan dia siap dah.